استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم لرضا الله تعالى وإرادة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah di malam hari ini kembali kita dapat menyambung atau melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih kitab Sabilal Muhtadin. Diiringi dengan salawat serta salam semoga terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah pula kita sama-sama memperbaharui atau berniat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'taqifa bi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Kemarin kita membahas tentang syarat wajib zakat barang dagangan. Yaitu kemarin ada 6 perkara. Nah, kemudian malam ini kita melanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'unuhu fi dari amin. Hendaklah dinilai barang dagangan itu agar dapat diambil 2,5% dari harganya yang sejenis dengan logam sebagai harga pada saat membelinya. Dan kalau sudah dibatalkan oleh sultan atau sekalipun tidak lagi menjadi uang resmi negeri itu, kita ulangi. Hendaklah dinilai barang dagangan itu agar dapat diambil 2,5% dari harganya yang sejenis dengan logam sebagai harga pada saat membelinya. Dan kalau sudah dibatalkan oleh sultan
atau sekalipun tidak lagi menjadi uang resmi negeri itu. Jadi dagangan tadi itu, dagangan kita apabila sudah haul, ya kan? Haul itu artinya berjalan setahun. Dagangan apa aja ya kah? Dagangan sembako kah? Dagangan iwak kah? Dagangan wadai kah? Dagangan sayur mayur kah? Nah, kalau sudah sehaul ya kan setahun itu dihitung berapa hasil dagangan kita itu ya. Apabila senisab kita artinya batas minimal, senisab itu batas minimal sampai misalnya senisab, nah maka wajib hukumnya zakat 2,5% atau 2,5%. Apabila belum senisab artinya kada sampai. Berapa nisabnya? Kalau menurut Kementerian Agama kemarin itu 86 gram emas. 86 gram emas. Itu nisabnya ya kah? Senisab. Jadi kali berapa misalnya, wah ini harga emas 86 kali misalnya 9,5 misalnya 950 misalnya. Nah berapa tuh duitnya? Nah berarti apabila mencapai itu tadi berarti senisab. Apabila senisab sudah sehaul, nah berarti kita wajib mengeluarkan zakatnya. Dan apabila kada sampai senisab berarti kita kada wajib. Arti kada wajib itu misalnya hendak dijakati kada apa juga ya kah? Sunat ya hukumnya. Sunat ya kah? Karena ulun nih selama di Puruk Jauh ini sering didatangi orang ya kah? Sering orang minta terimakan zakat terjadi. Jadi masing-masing ya, ada nang sedikit, ada nang banyak. Nah orang minta terimakan terus saya ya kah? Menerima setumat ya kah? Ini dijuluknya lagi ada supaya ada doanya gitu ya kah? Karena kalau juluk langsung bisa aja dijuluk langsung bisa juga. Cuman kalau dijuluk langsung itu orang jarang mendoakan, rajin paling makasihlah itu aja. Makasihlah dah. Amun nang doanya tuh kan ada kalau ajarakallahu bima ataita barakallahu bima ataita wa ja'ala malaka tahuran. Jadi doanya ya kah? Didoakan ke bang supaya yang dizakati itu berkah ya kah? Hartanya jadi suci. Itu kebanyakan ya kah? Ada rajin orang minta terimakan zakat ya kah, baik langsung datang ke rumah atau ulun di kiaunya ke rumahnya bisa juga. Cuman ulun layani terus saja rajin ya kah, siapa yang minta terimakan datangi ke rumah datangi ya kah. Jadi masing-masing ya kah zakatnya itu ada yang banyak ada yang sedikit. Kemudian kalau dihitung ternyata tidak sampai nisabnya, tidaklah wajib dikeluarkan zakatnya, ya kada wajib. Dan kalau sampai nisabnya sekalipun dengan nilai mata uang yang bukan dipergunakan pada saat membelinya, atau dihitung dengan nilai uang yang biasa dipakai di negeri itu seperti dinar atau dirham ya. Kalau barang dagangan itu dimilikinya yang merupakan barang simpanan atau sebagai hulu talak atau sebagai harga yang dibayar dengan emas atau perak, namun lupa yang mana yang sebenarnya,
dan tidak disyaratkan keadaan barang sampai nisab terkecuali pada akhir tahun. Dan kalau nisabnya sampai pada akhir tahun wajib dikeluarkan zakatnya, dan jika kurang dari nisab tidaklah wajib dizakati, baik pada saat membelinya sampai nisab atau kurang dari jumlah nisab. Baik pada saat menjual dihitung harganya sampai nisab atau kurang, karena akhir tahun itulah waktu wajib zakat. Akhir tahun artinya haul, ya kah, sahaul sanisab. Nah, ya kan jarang haulan tadi. Hitungan tuh sahaul setahun artinya bahaul setahun. Ya kah, karena sampai aku tahun dulu itu bilang bahaul pulang setahun, pulang artinya sampai setahun. Ya kah, itu artinya haul. Kalau dimilikinya barang dagangan yang harganya dibayar dengan emas atau perak dan dengan yang bukan dari dua macam logam tadi, hendaklah dihitung dengan nilai emas atau perak. Dan kalau dinilai dengan yang lain dari emas atau perak, maka dinilai dengan mata uang yang biasa dipakai di negeri itu. Dan jika di negeri itu terdapat dua macam mata uang dan sampai nisab dengan salah satu mata uang tadi, maka hendaklah dihitung dengan emas atau perak yang sampai nisabnya. Misalnya di negeri itu ada dua macam mata uang misalnya, ya kah? Yang satu kada sampai, yang satunya sampai, maka dihitung yang sampai tadi nisabnya. Dan kalau sampai nisab dengan kedua mata uang tadi, maka hendaklah dipilih oleh pemilik salah satu di antara kedua macam mata uang itu. Namun sampai kada duanya, pilih salah satu. Dan kalau sampai akhir tahun barang dagangan dan harganya kurang dari nisab dan tidak ada barang yang lain untuk mencukupkan nisabnya, maka dimulai lagi haulnya. Ya kak, misalnya kada sampai senisab lagi, kada sampai bahasa pulangnya, ya kah, mulai dihitung lagi haul dudi pulang sampai kada, ya. Kalau ada barang lain untuk mencukupkan nisab dan barang itu dimilikinya dari awal haul, barang dagangan hendaklah dikeluarkan zakatnya, ya, pada akhir haul keduanya. Umpamanya kalau dimilikinya 100 dirham, maka dibelinya dengan yang 50 dirham barang dagangan, ya, dan yang 50 dirham tetap disimpannya sampai akhir tahun, dan barang dagangannya berkembang menjadi 150 dirham, maka hendaklah dikumpulkan yang 150 dirham dengan yang 50 dirham untuk mencukupkan nisab, dan wajib mengeluarkan zakat untuk keseluruhannya, ya. Misalnya berduit 50 juta misalnya, lalu salawi juta, 25 juta untuk karakannya barang dagangan yang salawinya disimpan misalnya di bank, ya kah? Lalu berkembang sampai setahun, sekalinya dihitung
dagangan tadi kada cukup lagi, tapi kalau digabung dengan simpanan yang di bank cukup, nah maka digabunglah dengan simpanan yang di bank tadi dan dikeluarkan zakatnya. Kemudian kalau dimiliki barang dagangan yang dinilai dengan emas atau perak yang sampai nisab atau kurang dari nisab, tetapi ada lagi yang lain untuk mencukupkan nisab, umpamanya dibelinya dengan emas 20 miskol atau dengan 10 miskol tetapi masih mempunyai 10 miskol lagi, maka haul zakat diperhitungkan semenjak memiliki emas, ya, memiliki emas, bukan semenjak membeli barang dagangan itu. Kalau seseorang memiliki 25 rial pada awal bulan Muharram, kemudian dibelikannya dengan rial itu barang dagangan pada bulan Zulhijjah atau pada bulan sebelumnya, maka wajiblah mengeluarkan zakat barang dagangan itu pada awal bulan Muharram. Yang berikutnya, jika nilainya sampai senisab. Tetapi jika dibelinya dengan emas atau perak berhutang, ya, kemudian dibayar harganya dengan emas atau perak yang sampai jumlahnya senisab, maka putuslah haul emas atau perak dan dimulailah haul zakat dagangan dari waktu membeli barang dagangan. Dan jika dibelinya dengan emas atau perak yang kurang dari senisab dan ia tidak memiliki yang lainnya untuk mencukupkan nisabnya, atau dibelinya dengan harta simpanan sekalipun dengan binatang yang digembalakan, maka permulaan haulnya dari waktu membeli dan jumlah laba dikumpulkan dengan jumlah modal untuk menetapkan haulnya. Jika tidak dijual barang dagangan itu dengan emas atau perak yang dinilai dengan harga emas dan perak pada pertengahan tahun atau haul, maka jika dibelinya barang dagangan 200 dirham, kemudian harganya sebelum sampai haul menjadi 300 dirham dan tidak dijualnya atau dijualnya dengan emas atau perak yang dinilai dengan nilai emas atau perak, maka wajiblah mengeluarkan zakat laba yang 100 dirham ditambah dengan modal yang 200 dirham apabila sampai haulnya yaitu 8 dirham. Kalau dijual barang dagangan pada pertengahan haul dengan emas perak yang dinilai dengan emas atau perak, maka janganlah dikumpulkan laba dan modal pada haulnya, tetapi hendaklah dizakati modal dan dibelinya barang dagangan senilai dengan 200 dirham. Kemudian sesudah 6 bulan dijual seharga 300 dirham dan disimpannya yang 300 dirham sampai akhir haul, atau dibelinya pula barang dagangan yang harganya sampai senisab, maka akhir haul harganya akhir haul seharga 300 dirham, hendaklah dikeluarkan zakat yang 200 dirham pada akhir tahun, dan apabila sudah
berlalu 6 bulan dikeluarkan lagi zakat labanya yang 100 dirham. Kalau barang dagangan itu berupa budak, wajiblah mengeluarkan zakat fitrah dan zakat dagangan, karena sebab wajib kedua zakat itu berbeda. Tapi ini dahulu kan ada perbudakan. Sekarang ini sudah kada ada lagi dihapus perbudakan itu. Persamaannya ialah dalam membayar kafarah, boleh dibayar nilai atau kafarah sahaya yang dibunuh. Kalau barang dagangan itu yang wajib dizakati seperti binatang yang digembalakan atau buah anggur dan kurma dan sampai nisab, salah satu dari kedua zakat itu umpamanya 40 ekor kambing yang tidak sampai nilainya senisab dan akhir haul, atau 39 ekor kambing yang harganya sampai senisab pada akhir tahun, maka wajib mengeluarkan zakatnya yang sampai nisabnya. Dan waktu kedua macam zakat itu sampai nisabnya, dan kalau kedua macam zakat itu sampai nisabnya, maka wajib zakat barang didahulukan dari zakat dagangan, ya. Zakat barang didahulukan dari zakat dagangan, karena zakat barang terlebih kuat dari zakat dagangan, karena diwajibkan berdasarkan nas dan ijma'. Karena itulah barang siapa yang mengingkarinya zakat tadi, maka jadilah ia keluar dari agama Islam. Sedang wajib zakat perdagangan ditetapkan melalui ijtihad. Karena itu para ulama berbeda pendapat tentang wajibnya dan tidak dianggap keluar dari agama Islam bagi yang mengingkari tentang wajibnya. Kalau haul zakat perdagangan lebih dahulu dari tahun zakat barang, umpamanya kalau haul zakat perdagangan lebih dahulu dari haul zakat barang dagangan, ya, barang dari zakat barang, umpamanya dibeli dengan barang dagangan sesudah 6 bulan sebanyak 40 ekor kambing yang digembalakan, atau dibelinya barang dagangan yang berupa 40 ekor kambing yang dibelinya, makanya yang itu dimulai lagi haul zakat barang sampai tahun yang berikutnya. Barang dagangan yang dikongsikan, wajib dikeluarkan zakatnya oleh pemilik, bukan oleh yang mendagangkannya. Ya. Barang dagangan yang dikongsikan wajib dikeluarkan zakatnya oleh pemilik, bukan oleh yang mendagangkannya, sekalipun tampak labanya, karena barang itu adalah milik pemilik barang, sedang yang mendagangkan tidak memiliki labanya, terkecuali kalau laba itu sudah dibagi. Nah, nanti misalnya ulun minta apa ngarannya,
barisian barang ya kan. Lalu misalnya ada yang mengambil barang itu untuk dijual. Ini model kayak model dahulu lah. Model dahulu di Arab kayak itu ya kan. Banyak mengambil barang dagangan dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah istri Nabi itu saudagar sangat kaya ya kan. Semua orang-orang yang pedagang di Arab itu mengambil barang dengan beliau, lalu didagangkan, dibawa ke negeri-negeri mana, misalnya negeri Syam, Syria, dijual situ. Kenal lah banyak keuntungannya dibagi, tapi perjanjian dahulu lah, perjanjian dahulu. Nah misalnya ada keuntungannya, misalnya bagi dua misalnya, ya kan? Keuntungannya jadi dibagi, ya kan? Nah jadi bawa barang. Nah jadi yang wajib mengeluarkan ini si pemilik barang ini tadi, bukan si pedagangnya itu yang menjualkan. Ya, kecuali labanya ini sudah dibagi, nanya wajibnya mah mengeluarkan zakatnya.